على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Ayat ke-7 dari surat Al-Mujadilah yang kita pelajari tafsirnya, padanya terdapat penetapan sifat al-ilm lillahi ta'ala, isbat sifat al-ilmi lillahi ta'ala. Terdapat penetapan sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, wasi'a kulla syai'in ilma. Segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Naam. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadim, ilmu Allah yang terdahulu, yang azali, yang terdahulu pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada permulaannya, telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Yang akan terjadi di langit dan di bumi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menulis semua itu dalam Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, sejenis alam semesta. Dan Allah mengetahui segala sesuatu tersebut ketika terjadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa setelahnya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wal adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan Allah beritakan bahwa tidaklah terjadi najwa, pembicaraan sir, rahasia, perbisikan antara 3 orang, kecuali Allah yang keempat bersama mereka, yakni bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui perbincangan mereka. Tidak pula 5 orang kecuali Allah yang keenam bersama mereka dengan ilmunya, yakni mengetahui perbincangan mereka. Tidak kurang dari itu, tidak kurang dari 3, tidak pula lebih. Wala min dari wal aktsara, tidak pula lebih dari itu, lebih dari 5. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia Allah bersama mereka dengan apa? Dengan ilmunya, mengetahui mereka semua, mengetahui perbincangan mereka dan apa saja yang mereka lakukan, di mana saja mereka berada. Jadi awal ayat Allah mengatakan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Menetapkan sifat ilmunya, Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ini makanya menunjukkan bahwa kebersamaan yang dimaksud, illa huwa rabi'uhum illa huwa sadisuhum illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah yang keempat bersama mereka, yang keenam bersama mereka, kecuali Allah mesti bersama mereka di mana saja mereka berada. Kebersamaan yang dimaksud, yakni sifat ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyat yang dimaksud di sini kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka, yaitu dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Nah, ini penetapan sifat, isbat sifatil ma'iyyah lillahi ta'ala. Isbat sifatil ma'iyyah lillahi ta'ala. Penetapan sifat ma'iyyah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Dan ma'iyyah yang ditetapkan di sini adalah ma'iyyah ammah. Sifat ma'iyah ammah, karena sifat ma'iyah yaitu sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya terbagi menjadi 2. Ada 2 macam.
Yang pertama adalah ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum tanpa kecuali, yaitu ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah umum, seluruh makhluknya. Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Ini ma'iyah ammah, ma'iyah yang bersifat umum. Nah, ya ini yang dimaksud pada ayat ini. Tayyib, dalam keadaan Allah, zatnya, dirinya, wujudnya di mana? Di atas apa? Di atas langit, di atas arasy. Di atas langit, maksudnya di atas arasy. Nah, di atas langit masih ada makhluk. Di atas langit. Apa makhluk di atas langit? Apa makhluk di atas langit? Ini susunan alam. Ini bumi. Antara bumi dan langit. Yang kita lihat itu langit dunia. Langit pertama. Antara bumi dan langit, angkasa. Nah, kita lihat ada awan di sana. Nah, ada makhluk-makhluk Allah SWT antara bumi dan langit. Tayyib. Sebagaimana bumi 7 lapis, langit juga 7 lapis. Sampai langit ke-7. Tayyib. Di atas langit apa? Sudah disampaikan kemarin. Di atas langit apa? Makhluk di atas langit apa? Malaikat. Malaikat hidupnya di dalam langit. Malaikat hidup di langit. Ada penghuni langit pertama, ada penghuni langit kedua, ada penghuni langit ketiga, ada penghuni langit keempat, ada penghuni langit kelima, penghuni langit keenam, penghuni langit ketujuh. Menghuni langit-langit tersebut, 7 lapis langit itu malaikat. Tayyib. Selain ini maksudnya, di atas, setelah lapisan langit yang ke-7 yang dihuni oleh malaikat, di atas langit apa? Apa di sana? Apa di sana? Masa arifun? Apa di atas? Yang tersentak kalau ditanya, ya, hilang jawabannya. Nah, sebagian tolak kalau ditanya, langsung kaget, langsung hilang maklumatnya. Nah, seperti orang ditodong gitu. Langsung melayang, tadi sudah tahu jawabannya, mungkin mulai sinyalnya mulai nyambung sedikit, gitu, mulai ingat. Pas ditanya langsung tersentak, langsung hilang, kabur jawabannya karena kaget. Gugup. Nah, murajaah. Ini namanya murajatul ilm. Murajaah, ya, ilmu. Sudah disampaikan kemarin. Iya kan? Sudah disampaikan kan? Nah, apa? Aras. Baik. Sebelum aras, ini kita mau perjelas susunannya. Nah, betul aras, tapi sebelum aras, anak ingin yang baru-baru, melatih yang baru. Nah, mana yang baru? Nah, ada lihat yang baru, anak langsung begini kaget gitu. Nah, belum terbiasa. Mana lagi? Ini di belakangnya baru ya. Judud, tulab judud. Di atas langit apa? Sebelum aras apa? Di sana ada yang sedang musyawarah atau diskusi gitu. Jawabannya jangan dimusyawarahkan, jangan didiskusikan. Kalau mau diskusi di luar majelis. Nah, ketika berakhir majelis, diskusikan, ada yang kurang dipahami, tanya temannya, perjelas. Kalau di majelis lagi murojaah, nah, atau ujian dengan diskusi. Mana lagi? Aina haula? Ayo. Apa? Surga. Surga apa bahasa Arabnya? Apa? Jannah. Nah, jannah. Baik, di sana jannah, surga. Baik. Jannah, surga itu juga bertingkat-tingkat. Dalam Sahih Bukhari
Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Surga itu bertingkat-tingkat, antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ada 100 tingkat, bayangkan. Nah, di sana ada namanya Jannatul Firdaus. Jannah bagian tengah, jannah bagian paling atas itu Jannatul Firdaus. Nah, tayyib, Jannatul Firdaus, ini paling jannat paling tengah, bagian tengah dan paling atas Jannatul Firdaus. Nah, itu semua alam semesta ini bentuknya bulat ya. Nah, langit juga begitu, jannah juga begitu, kata Syekh Shalih Ibn Taimiyah. Makanya bagian tengah dan bagian atasnya bisa Jannatul Firdaus, itu menunjukkan bahwa bulat. Atapnya apa? Atapnya. Sekarang kita mau tahu apa atapnya Jannatul Firdaus. Nah, ini yang mengatapi seluruh alam semesta. Atapnya. Yang paling belakang sana. Nah, antal jadiru bihi. Antum yang paling pantas menjawab, antum paling belakang. Nah, jangan disangka paling belakang tidak bisa menjawab ya. Fadhal. Atapnya apa? Yang mengatapi Jannatul Firdaus. Dan ini yang mengatapi seluruh alam semesta. Ini yang paling besar, makhluk yang paling besar. Itu sudah paling terakhir, paling atas makhluk. Sudah tidak ada di atasnya. Itu yang mengatapi semuanya. Apa namanya makhluk itu? Yang pertama dicipta. Makhluk yang pertama dicipta Allah SWT. Apa namanya? Min aina anta? Min aina, dari mana? Ana mau cari kaum antum untuk menolong. Min aina? Min ayyi mantiqah, dari mana daerahnya? Palopo. Ayo. Nah, Palopo semuanya harus tahu. Mana haula? Aina qaumu? Mana kaumnya? Palopo Yun. Man? Sebelum anak tunjuk yang paling senior di sini. Nah, yang pertama kali datang ke Ma'had itu dari Palopo. Sebelum itu, ada berapa Palopo di sini? Cuma antum sendiri? Dari Palopo? Cuma sendiri? Tidak ada yang lain? Yang dekat Palopo mana? Dekat-dekat Palopo. Tetangganya. Tetangganya Palopo mana? Yang paling menolong, yang paling bertanggung jawab menolong itu tetangga. Kalau sudah tidak ada keluarga di dalam, tetangga. Tetangganya Palopo mana? Terdekat. Mamuju, mana Mamuju? Balik lagi kan tuh. Nah, tetangga yang lain. Antum bisa? Apa itu? Aras, alhamdulillah. Fadhal. Aras Allah Subhanahu wa taala. Aras itu makna bahasanya singgasana ya. Nah, di dalam kehidupan dunia, raja-raja itu punya aras, punya singgasana. Nah, baik. Penguasa alam semesta, Al-Malikul Jabbar, Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras. Nah, jadi aras paling atas, paling besar ini, hingga sana ini arasnya Allah SWT ini yang mengetahui semua alam semesta.
Dah, itu makhluk yang paling atas, terakhir sudah. Itu akhir makhluk. Allah di atasnya sendiri. Nah, semua makhluk di bawahnya, arsy dan semuanya di bawahnya. Dari atas arsy Allah bersama seluruh makhluknya secara umum, tanpa kecuali. Bersama mereka dengan apanya? Dengan apanya? Dengan ilmunya. Itu yang dimaksud. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tayyib. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemarin sudah disampaikan, ana bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan, menukil ijma' ulama, sebelum lanjut ayat tadi, menukil ijma' ulama bahwa ijma' ulama bahwa yang dimaksud dengan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya di sini adalah ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan apa? Ilmunya. Nah, ma'iyat ilmillah ta'ala. Jadi tafsir ma'iyah di sini adalah ilmu Allah bersama makhluknya. Ini Allah dengan posisi Allah berada di atas arsy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluk, sendirian di atas arsy dan makhluk yang semuanya di bawah, terpisah dari makhluknya, ya, di atas seluruh makhluknya. Bersama dengan itu Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan apa? Tentu saja ini yang dimaksud dengan ayat jelas. Tetapi ini tidak menepis, tidak menafikan, ya, makna yang lain yang harus kita ketahui, bahwa Allah bersama makhluknya bukan hanya dengan ilmunya, tapi bersama mereka dengan penglihatannya. Dari atas arsy itu Allah melihat seluruh makhluknya di bawah tanpa kecuali. Dari atas arsy itu Allah mendengar, ya, seluruh suara yang keluar dari makhluknya, sekecil apapun suara itu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum inna Allaha sami'un basir. Awal ayat saja berbicara tentang ini. Nah, baik. Allah mendengar semuanya, mengawasi mereka semua. Baik. Hanya saja ijma' ulama mengatakan bahwa tafsir ayat ini, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dan makhluk, yang dimaksud pada ayat ini adalah ma'iyat ilmillah. Dan ini jelas, ijma' ini dalam menafsirkan ini jelas menafikan akidah yang batil dari golongan ekstrim, ghulat as-sufiyah min al-hululiyah wal ittihadiyah. Ghulat as-sufiyah, golongan ekstrim kaum sufi dari kalangan hululiyah dan ittihadiyah, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, Allah berada di mana-mana, seluruh wujud ini adalah wujud Allah, wujud makhluk semua ini adalah wujud Allah, karena Allah menyatu dengan makhluknya seluruhnya, dan itu adalah kufrun akbar. Itu adalah bid'ah yang tingkatannya kufrun akbar, kekafiran yang besar, yang meyakini itu keluar dari Islam. Seperti Ibnu Arabi tanpa al. Di sana ada imam, ya, alim. Dengan Ahlus Sunnah Ibnul Arabi pakai al, bukan itu. Nah, punya syarah Sunan At-Tirmidzi, Ibnul Arabi. Ibnu Arabi tanpa al, Ibnu Arabi. Jadi jangan sampai keliru. Nah, ini imam ittihadiyah. Nah, mengatakan wahdatul wujud, bersatunya wujud. Semua wujud adalah wujud Allah, karena Allah wujudnya, zatnya, dirinya menyatu dengan seluruh makhluknya. Jadi Allah ada di mana-mana. Yang meyakini ini adalah gulat sufiyah, kaum ekstrim kaum sufiyah, golongan ekstrimnya kaum sufiyah, hululiyah ittihadiyah, dan itu kufur akbar. Nah, jadi itu difahami. Makanya tadi
Kita pelajari dengan detail susunan alam semesta agar kita mengetahui di mana Allah. Dan bahwasanya Allah di atas seluruh makhluk, terpisah, tidak bercampur. Bersama dengan itu, Allah bersama makhluknya. Ini bersama makhluknya dengan ilmunya, sebenarnya pada ayat ini. Selain ilmunya, juga Allah bersama mereka dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya. Nah, dengan itu kata Ibnu Katsir, wala syak fi irati dzalik, tidak diragukan bahwa itu yang dimaksud pada ayat yaitu ma'iyatu ilmi Allah taala, kebersamaan ilmu Allah dengan mereka, makhluknya seluruhnya, walakin akan tetapi pendengarannya juga, penglihatannya juga, ya, bersama mereka, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengawasi mereka semua. Difahami? Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma yunabbi'uhumullahu bima 'amilu yaumal qiyamah." Kemudian Allah yunabbi'uhum, mengabarkan kepada mereka, bima 'amilu, dengan apa yang telah mereka amalkan di dunia, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya, tafsir ayat ini sama dengan tafsir ayat sebelumnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Di hari Allah bangkitkan mereka semua, kemudian Allah kabarkan kepada mereka semua amalan mereka. Ahsahullahu wa nasuh. Nah, karena semuanya telah dicatat sebelumnya dalam Al-Lauhul Mahfuz, dan ketika beramal dicatat oleh malaikat penjaga, dua malaikat penjaga masing-masing hamba yang bergantian siang malam pada kitab amalnya sampai ditutup lembaran kitab amal tersebut. Ketika dia wafat, disimpan. Di hari kiamat ketika dibangkitkan, dibagi-bagikan kitab amal itu dan semuanya tercatat di situ. Allah beritakan mereka dengan apa yang mereka amalkan sebagaimana tertera pada kitab amal masing-masing. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, dan Allah tidak pernah lupa. Ya, ini semua menjelaskan dari awal ayat sampai akhir ayat, menjelaskan, menunjukkan bahwa tafsir ma'iyah yang dimaksud adalah ilmu. Awal ayat sudah dimulai dengan penetapan ilmu Allah, mengetahui apa yang ada yang di langit dan di bumi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ditutup juga dengan ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi illa huwa ma'ahum aina ma kanu wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah kurang dari itu dan tidak pula lebih dari itu, kecuali Allah mesti bersama mereka semua di mana saja mereka berada. Maksudnya kebersamaan Allah dengan ilmunya, mengetahui mereka semua. Jelas? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala al-Imam Ahmad, kata al-Imam Ahmad, iftataha al-ayata bil ilmi wa ikhtatamaha bil ilmi. Kata Imam Ahmad, iftatahal ayata bil ilmi wa ikhtatamaha bil ilmi. Iftatahal ayata bil ilmi artinya Allah membuka ayat ini dengan penetapan sifat ilmu Allah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah membukanya dengan penetapan ilmu, berita tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa ikhtatamaha bil ilmi, dan Allah menutup ayat juga dengan ilmu, dengan penetapan sifat ilmu yang dimilikinya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dibuka dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu. Ini dibuka dengan berita penetapan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, dan diakhiri juga dengan berita penetapan bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Itu makna ucapan al-Imam Ahmad. Nah, jadi kita mempelajari sifat ilmu pada ayat ini. Mempelajari sifat apa? Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk secara umum dengan ilmunya, dan juga
Sebenarnya dikatakan Ibnu Katsir, tentunya tidak dilakukan lagi di samping kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan ilmunya juga Allah bersama mereka dengan penglihatannya, pendengarannya, dan pengawasannya. Baik. Di sana ada sifat tadi disebutkan singgung bahwa sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Ma'iyah apa tadi ini? Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum maksudnya meliputi seluruh makhluk bersama mereka dengan ilmunya. Juga bersama mereka dengan penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya. Baik. Yang kedua, ma'iyatun khassah. Ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah. Ma'iyah khusus. Ma'iyah khusus. Ya, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah yang khusus. Khusus artinya bukan seluruh makhluk. Allah bersama hamba-hamba yang khusus. Yang khusus di sini, yang dikhususkan Allah bersama hamba-hamba yang khusus itu adalah khusus orang-orang yang beriman. Khusus orang-orang yang beriman. Biasalah orang-orang yang beriman tidak masuk dalam ma'iyah Allah Subhanahu wa taala al-khassah. Yani Allah tidak bersama mereka secara khusus. Dan ma'iyah khassah, ma'iyah khusus, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus ini hanya bersama orang-orang yang beriman, maknanya adalah ma'iyatuhu ma'ahum, ma'iyatuhu ma'ahum binasrihi wa ta'yidihi. Ma'iyatuhu ma'ahum ma'a ibadihi al-mu'minin binasrihi wa ta'yidihi. Allah bersama hamba-hamba yang beriman secara khusus dengan pertolongannya, menolong mereka, mengokohkan mereka. Karena mereka adalah wali-walinya, awliya'uh. Karena orang yang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bersama mereka secara khusus dengan menolong mereka, mengokohkan mereka, khusus untuk mereka. Itulah yang dimaksud pada sekian ayat ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar dari hambanya, dari orang yang beriman. Annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Yaitu bersama mereka, bersama orang-orang yang sabar, dan tentunya yang sabar yang dimaksudnya hamba yang beriman. Nah, bersabar di atas keimanan, bersabar di atas akidahnya, bagaimanapun ujiannya, harus menyabung nyawa di medan perang, bersabar demi mempertahankan akidahnya, tauhidnya, imannya. Nah, dalam berjihad fi sabilillah. Tayyib, bersama orang yang bertakwa, yaitu Allah menolong mereka, mengokohkan mereka. Nah, difahami konteks ayat-ayat tersebut, ya, kaitannya seperti itu. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, bagian surat Al-Baqarah, Allah mengatakan apa? Nah, ketika di masa Nabi Daud, nah, siapa pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memimpin mereka sebelum beralih ke Daud alaihissalam? Siapa? Talut. Falamma fasala Talut bil junud. Iya, diberitakan ketika Talut sudah membagi pasukannya, menyiapkan pasukannya, siap berangkat untuk menghadapi Jalut dalam perang jihad fi sabilillah. Sudah melewati sungai, mereka diuji dengan sungai itu, tidak boleh minum sampai puas, kecuali hanya menyiduk dengan tangannya sekedarnya saja. Nah, ternyata yang lulus ujian hanya sedikit, jumlah mereka sedikit.
untuk menghadapi Jalut yang banyak. Pada kondisi tersebut, kondisi yang sangat genting. Pasukan kecil menghadapi pasukan besar. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, dengan orang yang beriman ini, yang lulus ujian bersama dengan Talut, mengatakan, ya, tidak sedikit golongan yang jumlahnya sedikit mengalahkan musuh yang jumlahnya besar dengan izin Allah, karena Allah bersama orang yang sabar. Apa maksudnya? Bisa dipahami dari konteks ayat. Allah bersama orang yang sabar, yakni menolong orang yang sabar, mengokohkan mereka, begitu. Dan yang semisal dengan itu. Dalam surat At-Taubah, Allah merintahkan jihad fi sabilillah. Qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangi kaum musyrikin secara menyeluruh supaya mereka juga menyeluruh menyerang kalian. Nah, hendaknya kalian bersatu padu untuk menghadapi berjihad melawan kaum musyrikin. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yakni menolong mereka menghadapi musuh-musuh mereka dalam jihad fi sabilillah. Dan yang semisal dengan itu, ketika Nabi SAW keluar, terusir dari Makkah atas perintah Allah, terpaksa harus berhijrah. Nah, untuk menyelamatkan diri dan agamanya, dan para sahabat didampingi oleh sahabat terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq berdua. Allah mengatakan, illa tansuru, jika kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Idh akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang-orang kafir mengusir keluar dari tempatnya di Makkah, ketika keduanya berada di dalam goa, ghar apa namanya itu? Ketika bersembunyi Nabi di situ dalam pengejaran. Ghar Thur. Nah, Nabi mengatakan kepada kawannya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa maksudnya Allah bersama kita di sini? Tentunya maknanya ma'iyah khassah, seperti ayat sebelumnya, bukan hanya sebatas Allah bersama kita, mengetahui kita, melihat kita, bukan itu maksudnya di sini. Ma'ana di sini maksudnya apa? Allah akan menolong kita, Allah bersama kita dengan pertolongannya. Jangan khawatir. Menghibur Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau antum mendapatkan dalam Al-Quran penetapan sifat ma'iyah Allah ma'a al-muttaqin, as-sabirin, dan semisal dengan itu, ya, itu ma'iyah khas yang dimaksud. Yang maknanya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, mengokohkan mereka, menolong mereka. Nah, adapun jika itu berita Allah bersama hamba-hambanya secara umum dan bisa terlihat dari konteks ayat, maka itu ma'iyah apa tadi? Seperti pada ayat ini sekarang kita pelajari, ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum dengan seluruh makhluknya, yaitu Allah bersama mereka dengan apanya? Ilmunya. Dan juga bersama mereka dengan pendengarannya, penglihatan. Difahami? Nah, ini yang kita pelajari sekarang, salah satu perkara dari perkara-perkara akidah yang masuk dalam pembahasan tauhid al-asma was sifat. Dan masalah tauhid al-asma was sifat harus benar-benar difahami dan dikuasai dengan baik, difahami dan dikuasai kaidah-kaidahnya sehingga lurus. Karena dalam masalah asma was sifat banyak sekali golongan yang sesat. Termasuk dalam masalah sifat ma'iyah, kalian sudah dengar tadi betapa sesatnya golongan ekstrim dari kaum sufi, hululiyah, ittihadiyah, bid'ahnya mereka sampai pada bid'ah kufriyah. Bid'ahnya tingkatannya kufur akbar, murtad, keluar dari Islam gara-gara meyakini bahwa Allah, zatnya, dirinya, wujudnya menyatu dengan seluruh makhluknya, Allah di mana-mana. Nah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala,
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.